Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah kelas 3? Wah, pasti ceria-ceria ya hari ini. Sehat semua. Alhamdulillah semua bisa sehat. Wah, hari ini kita belajar kembali nih bersama Bu Ririn Dwi Utami dan Bu Naili Kurniawati. Kita mau belajar apa nih Bu Naili? Ya, masih di tema 7. Iya, tema 7. Tapi kita subtema sudah masuk subtema 2. Subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu sandang? Nah, sebelum mulai kita harus tahu dulu apa itu sandang. Sandang itu bisa dikatakan pakaian. Iya, pakaian. Ada yang seperti Bu Ririn kenakan hari ini apa? Baju ya, ada hem, kemudian kaos, kemeja, jilbab, ada rok, sekolah, ya. Daster mamahmu, wah itu juga termasuk sandang. Wah, kali ini Bu Ririn dan Bu Naili mau ngajak kalian nih jalan-jalan ke ini, lihat, wah backgroundnya apa ini? Ada pabrik tekstil, iya, pabrik tekstil tempat ngolah sandang. Wah seru sekali ya Bu Naili. Tapi kok ngomong-ngomong hari ini panas sekali ya Bu, gerah gitu loh. Bu Nelly merasa gerah nggak? Enggak dong Bu, kan kok Bu Nelly bisa? Pakai bajunya tuh terbuat dari kain katun. Wow, kain katun itu kan makanya. menyerap keringat. Oh jadi gitu. Tidak terasa panas. Pantas saja Bu Nelly pakai katun yang menyerap panas. Kalau Bu Ririn anak-anak gerah karena Bu Ririn pakai kain sutra nih. Wow, keren Bu Ririn pakai. Keren dong. Ini Bu Ririn ngumpulin kepompong ulat sutra loh setiap hari. Bercanda ya anak-anak. Iya. Tapi ada betulnya juga kalau kain sutra itu memang terbuat dari kepompong ulat sutra, sedangkan katun dari kapas. Wah, seperti yang mau kita pelajari nih Bu Naili. Anak-anak bisa membuka buku tema 7 kalian ya, ada di halaman 62. Yuk buka-buka sambil disiapkan pulpen merah atau stabilo, karena nanti kita akan menggarisbawahi sesuatu yang penting yang kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap anak-anak? Halaman 62? Oh ya. Oke, siap. Yuk kita baca dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, yuk kita garis bawahi kalimat pertama dari paragraf ke-1 ini. Ya, mana kalimat pertamanya? Iya, ini ya. Yuk kita garis bawahi. Keluarga Udin, ya terlihat ya, memiliki banyak pakaian. Nah, sudah garis bawahi. Nah, setelah menggaris bawahi, Bu Ririn mau ceritain nih apa yang penting dari inti dari paragraf pertama ini. Jadi di paragraf pertama ini menjelaskan bahwa manfaat pakaian, ya, fungsi pakaian itu untuk melindungi tubuh, iya. Melindungi tubuh dari udara dingin, dari apa lagi Bu Naili? Panas, ya. Terus dari angin dan hujan, ya betul sekali. Yuk kita baca paragraf kedua bersama Bu Naili. Ya, paragraf kedua. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai setiap hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Nah, kita garis bawahi yuk kalimat pertama dari paragraf kedua. Apa itu bacaannya anak-anak? Kalimat pertama dari paragraf kedua. Iya, betul sekali. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Nah, kalian tahu apa itu kain atau baju yang terbuat dari kapas? Iya, contohnya yang dipakai Bu Naili ini ya, itu terbuat dari kapas. Ya, namanya kain katun. Sedangkan kalau yang dari bulu domba itu biasanya tebal ya,
sumuk ya. Makanya cocok dipakai ketika udara dingin. Biasanya dibuat apa itu Bu? Sweater ya. Sweater, jaket ya. Itu terbuat dari bulu domba ya. Kemudian paragraf ketiga. Yuk kita lihat. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Nah, kalian pernah melihat kain yang terbuat dari serat sutra? Ya, ini kita garis bawahi paragraf ketiga yang kalimat pertama. Apa bacaannya anak? Ini ya. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, apa yang penting dari paragraf ketiga ini? Ternyata ada kain yang terbuat dari serat sutra. Nah, serat sutra itu diambil dari kepompong ulat sutra ya. Ulat sutra itu adalah ulat khusus ya. Makanannya biasanya daun murbei. Nah, dari ulat sutra itu nanti dia akan menghasilkan benang-benang sutra, kemudian ditenun menjadilah kain sutra. Biasanya harganya mahal ya Bu Naili. Termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian yang istimewa karena mahal, sehingga biasanya dipakai untuk acara khusus seperti jagong ya, atau pengajian dan sebagainya, pesta ya. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf 4. Di paragraf 4. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu, pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Iya. Nah, di sini kita garis bawahi kalimat pertama dari paragraf keempat. Yang mana itu? Nah, ini ya. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, ini ya. Wah, ternyata karena zaman dahulu teknologinya belum secanggih zaman sekarang ya Bu, sehingga orang-orang masyarakat zaman dahulu itu karena hobinya itu berburu dan berkebun, sehingga hasil dari buruan mereka, kulit ya yang mereka buru itu dijadikan pakaian. Juga dari kulit kayu ya, atau ada juga yang daun ya, dari dedaunan kemudian dipakai menjadi pakaian. Kemudian paragraf 5, yuk kita baca. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Oke, kalimat pertama kita garis bawahi ya. Apa itu? Hampir Ya, semua hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, apa yang penting dari paragraf 5 ini? Yang penting adalah kita harus mensyukuri apa yang diberi Tuhan. Salah satunya pakaian dengan cara merawatnya. Iya. Wah, tadi kita sudah menggarisbawahi, kita juga sudah membaca, memahami apa inti paragraf atau hal yang penting pada setiap paragraf. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan di halaman 64. Nah, kalian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf yang sudah kita baca tadi ya. Kalian salin di buku tema kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, kalian belajar menulis nih yang di bawah. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf. Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, tadi ya yang sudah Bu Lilin terangkan inti dari paragraf, hal penting yang kamu dapatkan dari setiap paragraf, kamu salin di sini dengan bahasamu sendiri. Wah, seru sekali. Ya, pelajaran kita di halaman 65 tuh bisa kalian lihat tuh, ada bermacam-macam motif. Ya, itu kain Ibu Udin ya, yang terbuat dari serat sutra. Wah, bagus-bagus sekali ya anak-anak. Mungkin kalau bunda ya, bunda, kalian punya sutra, kalian bisa menanyakan
ya seperti apa kain sutra itu. Dan kain katun, kain wol, ya bisa kalian tanyakan pada bunda kalian ya jenis-jenis pakaian yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kita mau belajar lagi nih di halaman 66. Wah, kita mau melipat-lipat. Anak-anak, siapkan dulu kertas lipat. Kalau tidak punya kertas lipat, kalian bisa memakai kertas HVS atau kertas bekas yang ada di rumah. Nah, hari ini Bu Ririn dan Bu Nelly mau mengajak kalian untuk mempelajari mengenai simetri lipat. Nah, nih Bu Ririn dan Bu Nelly sudah nyiapkan ya? Iya. Bu Nelly dulu. Oh ya, ini. Oke, nih Bu Ririn hari ini sudah menyiapkan ya. Ini bangun apa anak-anak? Yang ada di hadapan kalian ini adalah bangun datar persegi panjang. Nah, hari ini Bu Ririn mau mencoba menentukan simetri lipat dari persegi panjang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus menemukan dulu sumbu simetrinya. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi ya. Atau kata lainnya bekas lipatan. Nah, contohnya ini Bu Ririn punya persegi panjang. Nih, Bu Ririn mau melipat persegi panjang ini supaya bangun tersebut bisa saling menutupi. Coba kita perhatikan. Ya, Bu Ririn lipat jadi dua. Nah, satu. Nah, wah, Bu Ririn sudah menemukan. Nah, bekas lipatan ini adalah sumbu simetri. Yuk, mau Bu Ririn garis ya. Ini sumbu simetrinya dari persegi panjang. Kita udah menemukan satu sumbu simetri nih Bu Nelly. Iya. Yeay. Terus kita cari lagi yuk. Kita cari lagi sumbu simetri yang lain. Coba kalau seperti ini. Ini bisa nggak? Wah, tidak bisa. Kenapa Bu? Tidak disebut iya karena yang tidak saling menutupi ya, sehingga ini tidak disebut sumbu simetri. Coba kalau ke sini. Apakah ini sumbu simetrinya? Sama, ini juga tidak menutupi. Oh, tidak menutupi. Berarti bukan ya. Coba Bu Ririn mau melipat dari atas ke bawah supaya ujung satu dengan ujung lainnya bertemu. Tada! Bisa menutupi nih Bu Nelly. Nah, ya kan anak-anak, saling menutupi. Berarti ini disebut sumbu simetri. Bu Ririn nemu lagi sumbu simetri kedua. Ya, apakah anak-anak menemukan lain sumbu simetri yang lain dari persegi panjang ini? Ya, tadi Bu Ririn sudah mencoba begini, tidak bisa, tidak menutupi. Coba ke sisi sini, tidak bisa. Jadi, sumbu simetri yang ada pada persegi panjang ada dua. Sehingga persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat anak-anak? Ada dua. Iya. Simetri lipat pertama ini ya ke samping, kemudian simetri lipat kedua. Yeay. Bu Ririn sudah ketemu persegi panjang mempunyai dua simetri lipat. Yuk kita nyoba bangun yang lain Bu. Ya. Bu Nelly bangun apa ya? Bangun Kira-kira persegi. Oke, persegi. Tara, Bu Ririn punya persegi. Wah, warnanya pink nih. Ini adalah persegi. Yuk kita coba persegi ini mempunyai berapa simetri lipat. Kita cari dulu sumbu simetrinya ya. Bu Ririn mau nekuk dari atas ke bawah, dilipat ya, supaya saling berhimpitan. Nah, ini bisa nggak ini? Ini termasuk nggak? Iya, itu saling menutupi. Iya, saling menutupi ya anak-anak. Tuh, iya. Yang bagian atas menutupi yang bawah. Bu Ririn udah dapat satu ya. Bu Ririn garis bawahi. Ini adalah sumbu simetrinya. Oke. Nah, kita cari lagi. Coba kalau dari ujung atas tadi ya, kanan ke kiri. Nah,
Nah, bisa anak-anak? Asik, sudah ketemu. Bu Ririn baru menemukan dua sumbu simetri. Garis bawah, digaris lagi. Nah, bagaimana anak? Masih ada lagi? Yuk kita coba. Masih ada? Coba. Coba Bu Ririn mau membagi menjadi dua yang sama besar ya. Nah, bisa nggak ini? Tara, yeay. Ini Ketemu bisa ya Bu lagi. Nelly nih, ya kan? Saling menutupi. Ya, dapat lagi nih simetri. Jadi 3. Iya, baru 3 sumbu simetri. Kira-kira ada lagi nggak ya? Coba dari atas ke bawah. Bu Ririn mau membaginya sama besar. Bisa nggak ya? Yeay, bisa lagi. Bu Ririn sudah menemukan sumbu simetri yang keempat. Garis bawahi. Ada lagi nggak ya anak-anak? Coba kalau begini, nggak bisa ya, karena tidak menutupi. Coba kalau begini, wah juga nggak bisa. Wah, kelihatannya ini sudah tidak bisa lagi ya. Kalau begini tidak bisa. Nah, berapa sumbu simetri yang kita temukan tadi? 1, 2, 3, 4. Sehingga persegi mempunyai berapa simetri lipat? 4 simetri lipat. Wah, menyenangkan sekali. Bu Nelly mau nyoba bangun apa lagi nih? Ada bangun jajar genjang. Oke, Bu Ririn udah punya. Tada! Nah, ini jajar genjang Bu Ririn. Yuk kita coba mencari berapa simetri lipat yang dimiliki oleh jajar genjang. Kalian sudah siap? Kalian juga bisa membuat bangun jajar genjang ya. Yuk kita bantu ya. Kita bantu Bu Ririn mencari simetri lipat atau sumbu simetrinya. Coba dari atas ke bawah. Wah, seperti ini. Ini bisa nggak Bu Nelly? Itu tidak bisa menutup. Tidak menutupi, berarti bukan anak-anak. Coba dari kiri ke kanan. Waduh, Sama juga tidak bisa menutupi juga ya anak-anak. Coba kalau dari kanan ke kiri. Wah, kok nggak bisa? Gimana ini? Kok nggak bisa? Gimana anak-anak, punya ide yang lain? Coba dari atas ke bawah. Waduh, tidak bisa menutupi dengan sempurna. Terus gimana dong ini? Berarti jajar genjang, gitu ya. Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba mencari bentuk bangun datar yang lain yang kamu sukai di halaman 70 ya. Nanti kalian cari apa yang kalian sukai, lalu kalian coba mencari sumbu simetrinya, kemudian kalian temukan berapa jumlah simetri lipatnya. Kalau sudah ketemu, kalian gambar tuh bangun datar. Kalau misalnya pakai kertas lipat, boleh kayak Bu Ririn tadi, lalu nanti ditempel di buku tema kalian. Kemudian kalian tulis berapa banyak simetri lipatnya. Menyenangkan sekali ya Bu Nelly. Wah, pelajaran hari ini kita sudah belajar lipat. Nah, kalau kalian capek boleh tuh mengikuti gerakan yang ada di dalam halaman 71. Itu ada gerakan menari, memintal kapas, tari gerakan menenun ya, dan menjemur. Nah, itu tarian Pontanu, artinya menenun dari Sulawesi Tengah. Wah, menyenangkan ya. Pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja Bu Nelly? Kita pertama belajar tentang bahan dasar pakaian. Dari bahan dasar sandang ya, pakaian macam-macam sandang. Kemudian belajar macam-macam bahan dasar. Kemudian apa lagi? Yang ketiga kita mencari mencari simetri lipat dari bangun datar. Wah, nanti kalian coba tuh di rumah. Alhamdulillah ya, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia.